Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat prototipe, proses kerja pembuatan, analisis biaya, dan pengujian prototipe. Hakikat prototipe. Apa sih itu prototipe? Prototipe adalah rancangan awal dari suatu produk atau desain yang dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep sebelum diproduksi secara massal. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Sedangkan manfaatnya yaitu 1. Dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. 2. Dapat mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. 3. Menjadi acuan untuk mengembangkan produk. 4. Dapat menjadi bahan presentasi. Dan 5. Memberi visi yang nyata. Nah, yang selanjutnya ada keuntungan dari pembuatan prototipe. Keuntungannya yaitu yang pertama, dengan adanya prototipe mampu memunculkan suatu skema komunikasi antara produsen dan klien. Kedua, klien mampu melakukan kontribusi dengan aktif pada proses pengembangan sebuah produk berdasarkan pada prototipe yang telah dipresentasikan sebelumnya. Ketiga, dalam pencapaian produk, tentu saja di antara keinginan pengembang dan klien akan lebih mudah diimplementasikan. Selain keuntungan, ada juga kerugian dari pembuatan prototipe, yaitu yang pertama, klien bisa terlalu banyak ikut campur pada pengembangan yang berkaitan dengan kualitas produk. Yang kedua, pengembang akan terlalu terpaku pada prototipe sehingga muncul sifat lalai yang menganggapnya sebagai sebuah produk jadi. Yang ketiga, memerlukan banyak biaya dikarenakan memerlukan budget cukup besar guna pembuatan prototipe pada awal proyek. Ada 3 jenis prototipe, yaitu yang pertama, prototipe statis, prototipe fungsional, dan working prototype. Kedua, proses kerja pembuatan prototipe produk. Jadi, pengertian dari proses kerja pembuatan prototipe adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih berwujud dan menyerupai hasil yang sebenarnya. Tahapan proses kerja pembuatan prototipe terdiri dari 1. Tahapan mengumpulkan ide, 2. Tahapan perumusan aspek-aspek fisik, 3. Tahapan pendesainan, 4. Tahap aplikasi, dan yang kelima tahap uji coba. Berikut terdapat tips pembuatan prototipe. Yang pertama, melakukan riset. Yang kedua, membuat desain. Dalam membuat prototipe produk, perlu merancang sketsa rinci yang menjelaskan produk secara detail. Yang ketiga, sampel prototipe. Sampel ini digunakan sebagai uji coba produk yang Anda buat. Yang keempat, pengembangan produk. Hasil analisis sampel prototipe tersebut diimplementasikan sebagai upaya optimal dalam pengembangan produk. Yang kelima, penentuan target dan strategi pemasaran. Meminimalisir kesalahan target dan menerapkan strategi pemasaran maksimal akan bermanfaat pada kelancaran produksi ke depannya. Yang ketiga yaitu analisis biaya produksi prototipe. Apa sih konsep biaya produksi itu? Jadi, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Kemudian, komponen biaya produksi prototipe dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku atau direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead atau factory overhead. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam menganalisis biaya produksi prototipe? Jadi, langkah-langkah menganalisisnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, menghitung biaya bahan baku. Caranya, persediaan awal ditambah pembelian baru dikurangi persediaan akhir. Kedua, menghitung biaya tenaga kerja. Tenaga kerja bisa dihitung dengan langkah-langkah berikut. Pertama, menetapkan upah kotor dengan mengalihkan jam kerja tahunan dan upah kotor per jam. Yang kedua, menentukan jam kerja dengan cara mengurangi jam kerja tahunan dan jam tidak bekerja. Yang ketiga, menambah semua pengeluaran lain meliputi tunjangan, bonus, gaji tambahan, dan pajak penghasilan. Yang ketiga, menghitung biaya overhead. Caranya, semua biaya yang dikeluarkan pabrik dijumlahkan.
Contohnya biaya sewa gedung, ditambah biaya listrik, ditambah biaya akhir. Yang keempat, menghitung biaya produksi. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok produksi per unit. Caranya, total biaya produksi ditambah saldo persediaan awal dikurangi saldo persediaan akhir. Yang terakhir, pengujian prototipe. Jenis-jenis pengujian prototipe yang pertama ada paper prototype yang menggunakan kertas sebagai media untuk menyampaikan rancangan produk. Paper prototype ini sangat sederhana tapi mampu memberikan beberapa opsi terkait kekurangan dari sisi tampilan maupun fungsionalitas produk. Kedua, low fidelity prototype biasanya berbentuk sketsa dari produk. Biasanya prototipe ini menunjukkan alur atau flow dalam menggunakan produk tersebut dan juga menampilkan tampilannya. Ketiga, high fidelity prototype memiliki tampilan yang mendekati produk aslinya, jadi pengguna dapat merasakan sensasi menggunakan produk aslinya ketika menggunakan high fidelity prototype ini. Metode pengujian prototipe. Yang pertama, pengujian fungsionalitas. Menguji apakah prototipe dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dua, pengujian pengguna. Melibatkan pengguna akhir untuk menggunakan prototipe dan memberikan umpan balik. 3. Pengujian kegunaan. Menguji seberapa mudah pengguna dapat berinteraksi dengan prototipe. 4. Pengujian kinerja. Menguji kinerja prototipe dalam kondisi tertentu. 5. Pengujian A atau B. Membandingkan dua versi prototipe untuk melihat mana yang lebih efektif atau disukai oleh pengguna. 6. Pengujian lapangan. Menguji prototipe dalam kondisi nyata atau lingkungan pengguna sebenarnya untuk melihat bagaimana prototipe bekerja dalam konteks sebenarnya. 7. Pengujian integrasi. Menguji apakah prototipe dapat berintegrasi dengan sistem atau komponen lain dengan baik. 8. Pengujian kesesuaian. Menguji apakah prototipe sesuai dengan standar atau regulasi tertentu yang harus dipatuhi. 9. Pengujian kesalahan. Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang ada pada prototipe sebelum dilanjutkan ke tahap produksi. 10. Pengujian kegagalan. Menguji bagaimana prototipe berperilaku saat menghadapi situasi kegagalan atau kondisi ekstrim untuk memastikan ketahanan produk. Lalu bagaimana langkah-langkah pengujian prototipe? Langkah-langkahnya yang pertama mendefinisikan maksud dari pengujian prototipe. 2. Memilih populasi survei. 3. Memilih format survei. 4. Mengkomunikasikan prototipe. 5. Mengukur prototipe pelanggan. 6. Menginterpretasikan hasil. 7. Merefleksikan hasil dan proses. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.